Asatidz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Ada kalanya ketika kita sudah merasakan apa yang kita perbuat itu salah, kemudian mohon bertobat kepada Allah, kemudian terjerumus kembali dengan perbuatan yang sama, padahal udah semakin sering sekarang menyimak dakwah ini, tetapi tetap saja godaan itu datang, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, agar bisa istiqomah dengan taubat ini, Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Abu Aa di Purabaya, Sukabumi. Barakallahu fik Abu Aa. Apa yang ditanyakan oleh Abu Aa tadi mungkin masalah kita bersama, pengalaman kita bersama. Tahu itu dosa, sadar itu dosa, taubat dari hal itu. Tapi beberapa hari setelah itu terjadi lagi dengan kesalahan yang sama. Ada dua hal yang harus kita bahas. Pertama, tobatnya tadi sah apa tidak? Diterima atau tidak? Dosanya terhapus atau tidak? Kedua, bagaimana caranya agar setelah tobat tidak kembali? Agar istiqamah di atas tobatnya. Adapun yang pertama, mengulang kesalahan setelah tobat dengan kesalahan yang sama. Itu dirinci. Kalau kesalahan atau dosa tersebut diulang karena memang ada rencana. Sekarang tobat sementara karena tidak memungkinkan lihat sikon. Tapi nanti kalau sikon memungkinkan akan diulang lagi. Maka tidak sah tobatnya. Karena dia berencana mengulang. Karena syarat tobat yang pokok ada 3. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Kalau hanya berhenti karena situasi yang tidak memungkinkan, kalau sudah memungkinkan akan kembali, maka tidak sah tobatnya. Contohnya umpamanya sekarang nih di musim pandemi. Orang berhenti dari banyak dosa dan maksiat. Berhenti umpamanya mabuk. Karena mabuk menurunkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh, khawatir nanti kena corona, punya komorbid, bisa mati umpamanya. Berhenti dulu. Orang-orang yang kerja di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan malam, dan para customernya, para pelanggannya, berhenti enggak? Berhenti. Karena ditutup, dipaksa berhenti nate. Enggak boleh lagi. Tapi ada rencana enggak kembali? Ada, nanti kalau udah dibolehkan, sudah dulu PSBB apa PSBB? PSBB diberlakukan, ditutup. Sekarang isinya PPKM juga ditutup. Untuk level 4 ditutup atau level 3. Nanti kalau sudah level 2, level 1 atau apalagi sudah berlalunya pandemi dibuka lagi akan kembali lagi. Itu mah bukan tobat, berhentinya bukan tobat. Jadi kalau ketika tobat berhenti dari dosa, tapi ada niat kembali di saat memungkinkan, itu bukan tobat, tobatnya tidak sah. Dan dosanya tidak terhapus dengan berhentinya dia. Itu pertama. Kedua, kalau dia tobatnya sungguh-sungguh tobat saat itu. Dia berhenti, dia menyesal dan bertekad tidak kembali. Dan sudah diikhtiarkan. Sudah diusahakan. Ada godaan enggak? Ada godaan enggak? Ada keajakan untuk kembali? Enggak. Terus
Tapi sebulan kemudian imannya turun, kemudian kondisi sangat memungkinkan dia untuk mengulang kembali. Akhirnya terjerumus yang kedua kali tanpa direncanakan, tanpa diniatkan. Maka terjerumusnya dia tidak merusak tobatnya yang lama. Tobatnya yang pertama tadi sah karena sudah memenuhi syarat. Tidak ada rencana kembali. Adapun dosa yang sekarang tidak direncanakan, itu terjadi begitu saja. Maka itu dosa baru yang wajib ditobati lagi seperti yang pertama. Ya. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak kembali ke dosa tersebut. Nggak ada. Yang ada adalah bertekad tidak kembali. Kalau sudah bertekad tidak kembali, ternyata terjadi lagi tanpa direncanakan, itu hal lain. Itu dosa baru tanpa merusak tobatnya yang lama. Tapi dosa baru itu wajib ditobati lagi. Ya. Itu dah dua rincian tentang orang yang terjerumus kembali kepada dosa yang sudah ditobati. Nah, sekarang bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqamah di atas tobatnya? Taib, pertama, paksakan diri kita untuk selalu melaksanakan perintah baik yang wajib termasuk yang sunnah. Paksakan diri kita menjauhi yang haram, baik dosa yang sudah ditobati atau dosa-dosa lainnya, baik yang besar termasuk yang kecil. Karena dosa kecil bisa menyeret pelakunya kepada dosa yang lebih besar sampai berakhir kepada kufur ataupun syirik. Makanya para ulama menyatakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu batu loncatan menuju kepada kekufuran. Orang nggak kufur murtad secara langsung nggak, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Lama-lama, ternyata menjadi jauh. Jarak puluhan ribu kilometer selalu diawali dengan langkah pertama yang hanya setengah meter. Tapi kalau setengah meter terus dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama, lama-lama mencapai ribuan kilometer. Jadi jangan anggap enteng dosa kecil di awal kali melakukan dosa. Nanti akan merembet kepada dosa-dosa yang lebih besar, akhirnya sampai kepada kufur, syirik ataupun murtad. Ya, waliyadzubillah. Jadi pertama, paksakan diri kita. Yang kedua, selalulah mendengar kajian ilmu. Sebab ilmu ini hidayah. Dengan dua jenis hidayah, baik hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu ataupun hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa untuk apa? Ya berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran, agar Allah selalu menjaga hati kita, membersihkan jiwa kita. Sebab jiwa yang bersih nggak akan cenderung kepada dosa dan maksiat. Banyak-banyak baca doa tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta agar kita ini diistiqamahkan.
Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ulang-ulang. Baca dalam sujud ketika sholat baik fardu ataupun sunnah. Baca antara adzan dan qamat. Baca ketika kita bangun tengah malam. Baca ketika kita mendengar ayam berkokok. Dan seterusnya. Pokoknya di saat-saat yang mustajab. Baca di ba'da asar setiap hari Jumat. Doa. Itu yang kedua. Ketiga, agar istiqamah adalah bergaulah hanya dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Dan tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Itu yang menyebabkan hati kita keras. Hati kita nanti cenderung kepada keburukan dari kawan bergaul kita. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya itu baik pemahaman ataupun pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh kawan bergaul. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul ya. Itu diantara beberapa kiat agar istiqamah di atas taat. Wallahu a'lam.